kembali lagi bersama aku Bilgezal Syakira Bunga di vlog Learning Journal penulisan berita dan artikel pertemuan ke-11. Yeay. So guys, pertemuan kali ini kita dilaksanainnya secara daring alias online karena hari Selasa kemarin itu kalau nggak salah lagi tanggal merah ya. Ya kayaknya lagi cuti bersama dan kita tetap produktif untuk menjalankan mata kuliah penulisan berita dan artikel dengan sistem online. Dan seperti yang sudah gue sharing-sharing dan kasih tahu di pertemuan atau di vlog yang kemarin, di minggu kemarin, kalau sekarang kita punya tugas yang terbaru yang sangat culture, yang sangat semua mata kuliah pasti akan melakukan ini, pasti akan mengerjakan ini, dan yaitu mengerjakan makalah dan presentasi tentunya. Jadi di pertemuan kemarin itu di hari Selasa dengan sistem online kita udah melaksanakan presentasi kelompok yang pertama dan mereka menjelaskan tentang bagaimana sih pengertian artikel dan jurnal itu apa dan bagaimana sih menyusun, menulis, membahas sampai mempublikasikan suatu karya ilmiah atau artikel ilmiah gitu. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat aja, padahal kenyataannya tidak sesingkat penjelasan saya nanti untuk menulis suatu karya ilmiah itu ya. Ya, you know lah, sangat ribet. Dan guys, si kelompok satu ini mereka menjelaskannya itu dari pengertian dulu. Pengertian artikel sama jurnal tuh beda ya. Dan orang-orang tuh pasti sering banget kayak ketukar-tukar gitu loh, kayak apa sih artikel ilmiah, dan kadang tuh mereka mengartikannya sama, antara artikel ilmiah dan jurnal tuh sama gitu loh. Dan gue juga baru tahu kalau antara dua hal ini tuh berbeda, dan ternyata emang bukan hanya pengertiannya aja yang beda, tapi konteksnya pun beda gitu loh. Jadi kalau artikel ilmiah itu seperti yang udah kita tahu, artikel itu kan suatu karya tulis. Ada juga artikel populer, artikel berita, artikel deskripsi, artikel ilmiah. Jadi kalau artikel ilmiah itu kan berarti suatu karya tulis ilmiah yang dimana karya tulisnya ini berdasarkan penelitian, berdasarkan ada data akuratnya, ada apa ya? Apa sih ngejelasinnya? Maksudnya ada tesisnya gitu, ada kayak objeknya, ada buktinya, jadi nggak cuman pembahasan tulisan aja gitu loh, tapi dilihatin nih buktinya apa, dilihatin nih isu terkini terkait si judul yang kita mau tulis tuh apa gitu. Nah itu namanya artikel. Jadi artikel tuh suatu karya tulisnya. Tapi kalau jurnal itu ternyata suatu tempat atau suatu media atau suatu wadah yang bukan menempatkan ya, atau suatu wadah yang bisa menerbitkan atau menjadi tempat si artikel ini publish gitu loh. Jadi artikel ini suatu karya tulisnya, tapi kalau jurnal tuh suatu wadah untuk mempublikasikannya gitu loh. Karena kan jurnal ada banyak ya, ada macam-macam lah jurnal, gue juga nggak tahu sih sebenarnya macam-macam tuh apa aja, tapi emang banyak gitu loh. Dan makanya itu kenapa kita kalau mau publish artikel ke jurnal, kita harus lihat dulu nih pre-reviewnya tuh jurnalnya gimana gitu kan, apakah baik, apakah banyak buruknya, atau dia terindeks cinta apa gitu. Dan ada pasti banyak macam tantangannya, entah itu kayak dia revisinya dia publishnya berapa bulan waktunya gitu ya, berapa lama waktunya maksud gue. Dan setelah pengertian, mereka juga kelompok satu membahas bagaimana cara menulis artikel. Seperti yang udah gue agak senggol di awal tadi, kalau kita menulis artikel itu kita harus tentuin judul. Pastinya sih, ini artikel apapun itu kita harus tentuin judul terlebih dahulu. Nah itu kayak judul isu, kan pasti kalau artikel ilmiah tuh menulis suatu penelitian yang emang lagi ramai atau lagi viral-viralnya di masyarakat gitu, atau kita pengen menulis tentang kejadian yang kita alami sendiri di hidup kita, is okay gitu. Teh tuh kayak lu diselingkuhin, lu pengen buat itu menjadi suatu karya artikel, is okay banget gitu kan. Dan kalau udah kita nentuin judul, baru kita nentuin poin-poinnya nih. Emang poin-poinnya nggak harus langsung dituangin ke dalam suatu
apa ya, suatu tulisan gitu loh. Entah itu kita bikin gambarannya dulu aja nih, kayak kita mau buat isi dari artikel ini tuh seperti apa, kita buat kerangkanya dulu, kita buat poin-poinnya dulu. Nah nanti kalau kita udah tahu nih kita mulai dari mana pembahasannya, baru kita tulis kayak pendahuluannya, latar belakang, metodenya, kita mau pakai metode kuantitatif atau kualitatif gitu kan. Terus kayak dari pembahasannya juga kita harus wawancara dulu ke masyarakat, wawancara ke hal-hal yang berkesinambungan sama judul artikel kita sendiri. Kalau kita mau ngambil judul artikel dari hidup kita, ya kita itu gampang banget gak sih, kata gue kayak ya udah lu wawancarain aja diri lu sendiri, dan atau kayak ngambil sudut pandang dari orang lain gitu kan terkait apa yang kita alamin itu gitu. Nah, abis nulis baru tahap selanjutnya itu revisi, karena nggak mungkin gak sih nggak revisi gitu ya kan. Jadi kayak pasti banyak apa ya, banyak editan-editan yang harus kita ulang gitu loh, kata-katanya yang bisa supaya nggak apa ya, nggak kena plagiarisme. Nah itu kita harus sering-sering revisi dan edit kata-kata, tata bahasa kita gitu loh kalau kita udah nulis si artikel itu. Dan kalau udah revisi baru publish. Nah publishnya ini nggak cuma asal publish, tapi banyak banget tantangan yang harus kita laluin. Yang pertama itu pastinya apa, biaya. Betul, sangat-sangat betul. Ini udah nggak asing lagi di semua para mahasiswa ataupun dosen ataupun profesor, pasti kalau mau publish jurnal itu harus bayar. Bisa sih nggak bayar, tapi itu harus nunggu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gak sih, nggak tahu ya. Tapi maksudnya kayak kalau nggak bayar itu pasti lama, dan prosesnya tuh nggak seinstan itu gitu loh kalau nggak bayar. Jadi mana biayanya tuh nggak cuma 100-200 ya nggak sih. Dan abis biaya, selain biaya, tantangannya yaitu ada yang namanya kita harus nyari jurnal yang bagus gitu loh, jurnal yang emang review ini banyak banyak yang minat ke jurnal ini gitu. Nah itu susah banget kalau kata gue. Itu sih tantangan, gambaran tantangan dari mempublikasikan suatu karya ilmiah. Nah, oke guys, intinya segitu aja yang gue jelasin untuk pertemuan minggu ini dari Selasa kemarin, karena gue juga nggak begitu mendengarkan dan nggak begitu memperhatikan si presentator ini karena tadi kena online. Jadi gue di tengah perjalanan MK itu gue tidur. Jadi yaudah. So thank you guys buat yang udah nonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.